Jasad seorang wanita muda terbujur kaku dalam balutan kain di pinggir rel kereta api Jalan Asem Baris, Tebet, Jakarta Selatan. Wanita asal Pandeglang, Banten yang tengah hamil muda ini tewas tersambar kereta komuter lain jurusan Bogor, Jakarta, tak jauh dari rumah indekos yang dihuninya. Insiden ini mengundang perhatian warga setempat. Peristiwa bermula saat korban sedang berdiri di pinggir rel kereta api sambil memesan ojek daring. Saat sedang menatap layar ponsel, korban tidak menyadari rangkaian kereta komuter lain melintas dan langsung menyambar. Korban yang sempat terseret beberapa meter pun tewas seketika dengan luka di kepala dan kaki. Hamil muda katanya. Oh, hamil muda. Oke, baik. Pak, ini memang pejalan kaki, pemotor atau gimana, Pak? Pejalan kaki. Pejalan kaki. Oh, jadi di sini dia ngontrak, Pak ya? Iya, kos. Berdua atau gimana, Pak? Berdua. Oke. Itu rencana kata temannya mau kemana, Pak? Dia mau pergi kemana gitu kan, nungguin Grab, dia lagi chattingan yang ketabrak lagi ini HP. Aparat Polsek Tebet menggelar olah TKP dan membawa jasad korban ke RSCM untuk divisum. Dari Jakarta, Helmi Sajangbati melaporkan. Sementara pemirsa, seorang ibu rumah tangga tewas terlindas truk di Kabupaten Mojokerto. Sebelum terlindas truk, korban yang akan mengantar anaknya sekolah bertabrakan dengan sepeda motor lain yang dikendarai seorang pelajar. Akibat dari benturan, korban terlempar dan masuk ke dalam kolong truk. Sejumlah warga dan petugas PMI berusaha mengevakuasi korban dari kolong truk di Jalan Raya Melaten, Kabupaten Mojokerto, Jawa Timur. Usai truk diminta mundur, korban berhasil dievakuasi dan langsung dibawa ke Rumah Sakit Dr. Wahidin Sudirohusodo. Korban tewas merupakan ibu rumah tangga, sementara anaknya mengalami luka di tangan dan kaki. Sebelum kejadian, diketahui korban bermaksud menyalip truk besar bertabrakan dengan pemotor lain dari arah berlawanan. Korban yang tak bisa mengendalikan laju motor terlempar hingga masuk ke kolong truk. Korban yang MD itu dari utara, sempat nyalip kendaraan besar itu, terus yang Aero dari selatan itu bertabrakan dulu, langsung korbannya masuk di kolong. Truk bermuatan semen dan 2 sepeda motor dibawa ke Mapores Mojokerto guna penyelidikan lebih lanjut. Dari Kabupaten Mojokerto, Salahuddin melaporkan. Sementara pemirsa, dam truk bermuatan 200 sak semen seberat 8 ton alami kecelakaan tunggal di Jalan Muncul Cikesik, Kabupaten Pandeglang, Banten. 2 dari 5 orang yang berada di truk tersebut meninggal dunia akibat tertimpa muatan. Laka lantas mobil muat semen, 2 orang meninggal, tuh yang satu lagi dievakuasi. Sejumlah warga berusaha mengevakuasi 2 penumpang dam truk yang mengalami kecelakaan di Jalan Raya Munjul, Cikesik, Pandeglang, Banten. 2 korban tertimpa muatan seberat 8 ton semen akhirnya bisa dievakuasi warga setempat dalam kondisi tewas. Kecelakaan tunggal ini berawal saat truk bermuatan 200 sak semen hilang kendali dan keluar jalur hingga terperosok dan terguling. Kendaraan truk yang bermuatan semen hilang kendali hingga terperosok dan terguling di jalur jalan sebelah kiri ke arah Cikesik. Tak hanya menewaskan 2 penumpang, kejadian juga mengakibatkan 5 orang lainnya terluka. Dari Pandeglang, Banten, Iskandar Nasution melaporkan. Pemirsa, bus Transjakarta Koridor 1 menabrak halte Duku Atas 1 di kawasan Kuningan, Setiabudi, Jakarta Selatan. Kerasnya benturan membuat bus dan halte alami kerusakan. Para penumpang bus Transjakarta Koridor 1 turun ke Jalan Jenderal Sudirman, Kuningan, Setiabudi, Jakarta Selatan. Usai bus yang mereka tumpangi menabrak halte Duku Atas 1 pada Minggu malam. Bagian depan bus ringsek usai menabrak halte hingga keluar jalur busway. Kecelakaan bermula ketika bus Koridor 1 trayek Blok M Kota melaju menuju Bundaran HI. Namun jelang tiba di halte Duku Atas 1, tiba-tiba bus oleng dan menabrak trotoar hingga mengarah pintu masuk halte. Kencangnya benturan menimbulkan kepanikan warga yang berada di sekitar lokasi. Sementara para penumpang segera dievakuasi.
Tak ada korban jiwa maupun luka dalam insiden ini, sementara penyebab pasti kecelakaan masih diselidiki pihak kepolisian. Dari Jakarta, Rizky Falufi, iNews melaporkan. Pemirsa, bermain bola di pinggir pantai Padang, seorang pelajar hanyut terbawa ombak. Korban ditemukan tewas setelah 1 hari dilakukan pencarian oleh tim SAR gabungan. Penemuan jenazah korban diwarnai histeris pihak keluarga. Kerabat histeris saat melihat jasad Marcel terbujur kaku di pinggir pantai Padang, Sumatera Barat. Tim SAR gabungan dibantu warga sebelumnya berjibaku mengevakuasi jasad korban yang tersapu ombak. Diketahui, korban bermain bola bersama teman-temannya di pinggir pantai Padang. Diduga korban terseret ombak hingga hanyut ke tengah laut. Selanjutnya jasad korban dibawa ke rumah duka tak jauh dari lokasi. Dari Padang, Sumatera Barat, Budi Sunandar melaporkan. Kebakaran hebat terjadi di gudang kontainer di Cakung, Jakarta Timur. Api yang merembet ke kontainer yang bermuatan solar membuat petugas kesulitan menjinakkan kebakaran. Untuk unit-unit belakang, tolong ambil tripod gitu. Api menghanguskan kontainer yang dijadikan kantor PT Gahajaya di Cakung, Jakarta Timur, Minggu malam. Api kemudian merembet ke kontainer yang berisikan solar hingga sulit dipadamkan. Api cukup memakan beberapa kontainer ini. Petugas yang mengerahkan 15 unit mobil damkar akhirnya bisa memadamkan api setelah berjibaku selama 1 jam. Tidak ada korban jiwa maupun luka dalam peristiwa ini, sementara penyebab kebakaran masih diselidiki petugas. Dari Jakarta, Rio Manik, iNews melaporkan. Tak kuat menahan beban, wahana permainan ambruk membuat 6 pengunjung terluka. Sementara itu sebuah rumah yang dihuni 6 orang ambruk pasca hujan deras. Wahana perosotan warna-warni runtuh di bagian tengah diduga tak kuat menahan beban lantaran wahana yang hanya dirancang untuk anak-anak dinaiki oleh orang tua. 1 pria dewasa dan 5 anak-anak menjadi korban. Polisi langsung mendatangi lokasi dan mengevakuasi para korban ke puskesmas. Peristiwa tersebut terjadi di Kecamatan Air Upas, Kabupaten Ketapang, Kalimantan Barat. Buru-buru, pengennya buru-buru. Jadi kita sudah tahan. Jadi permainan itu per 5 orang. 5 orang, sudah naik 5 orang, baru naik lagi. Nah karena tadi itu saking banyaknya membludak, orang-orang yang tidak juga turun pakai perosotan itu, dia juga ikutan naik. Pasca insiden itu, wahana di pasar malam tersebut sementara ditutup. Polisi masih melakukan olah TKP untuk menyelidiki kasus. Dari Ketapang, Kalimantan Barat, Uun Yuniar, iNews melaporkan.